Selamat malam, sahabat Karania. Selamat datang dalam acara Karania Wisdom yang rutin diadakan oleh penerbit Karania, penerima rekor muri sebagai penerbit Buddhis paling produktif di Indonesia. Setiap Rabu pukul 8 malam dan kali ini bersama saya Wira yang akan menjadi host. Namo Buddhaya. Sahabat terkasih, selama 1 jam ke depan, kita akan membincangkan buku yang ada di belakang saya ini, berjudul Sarang Macan, ditulis oleh John Daidalori, merupakan seorang guru Chan yang sangat terkemuka di dunia barat. Dan untuk membincangkan buku yang sungguh spektakuler pada malam hari ini, kita akan mengundang seorang narasumber yang sangat powerful, sangat luar biasa juga ya pastinya. Saya akan bacakan terlebih dahulu profil beliau. Merupakan General Manager di sebuah perusahaan properti. Sejak tahun 2002 sudah mempelajari berbagai teknik meditasi dari berbagai tradisi agama Buddha. Dan saat ini beliau memfokuskan atau mengakarkan latihannya pada teknik meditasi Chan. Dan di tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan diri untuk memfasilitasi kelas dan juga retret meditasi. Saat ini saya masih menunggu bintang tamu kita. Tak lain dan tak bukan adalah Bro Jamie Lim untuk bergabung bersama dan mendiskusikan buku yang tentunya sangat powerful ini ya. Sambil menunggu Bro Jamie bergabung, saya ingin sedikit mengulas buku ini sebagai teaser ya, ibaratnya seperti itu. Oke, sekarang Bro Jamie sudah bergabung bersama saya. Saya akan accept terlebih dahulu. Spektakuler karena buku ini berisi perdebatan antara guru Chan dan juga murid. Kemudian perdebatan tersebut dicoba didokumentasikan dalam satu buku. Baik, sudah bergabung bersama kita semua, yakni Bro Jamie Lim. Halo, selamat malam Bro Jamie. Namo Buddhaya. Halo, selamat malam Namo Buddhaya. Suara saya kedengeran nggak ya, Bro Wira? Terdengar jelas, Bro Jamie. Bagaimana? Oh, siap. Oke, bagus. Kedengeran. Jelas ya. Iya. Oke, baik. Apa kabarnya nih, Bro Jamie? Baik, sehat-sehat. Bro Wira gimana? Sehat-sehat Iya. juga. Pastinya di tengah kondisi Oke. pandemi ini, kesehatan merupakan hal nomor 1 ya, Bro Jamie ya. Betul banget. Oke, baik. Bro Jamie, saya izin menyapa audiens terlebih dahulu ya, Bro Jamie ya. Oke. Oke, baik, sahabat Karania terkasih, jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan giveaway 3 buku Sarang Macan spesial di malam hari ini. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. Nanti di akhir sesi diskusi, kami akan buka tanya jawab. Jadi sahabat Karania dapat menyampaikan pertanyaan. Nanti 3 pertanyaan terpilih berhak mendapatkan masing-masing 1 buku Sarang Macan persembahan spesial dari penerbit Karania. Dan sekilas informasi untuk menuliskan pertanyaannya jangan di kolom komen ya, karena nanti takutnya tertumpuk seperti itu. Teman-teman, sahabat Karania dapat memanfaatkan kolom Q&A, itu yang di bawah, yang ada simbol tanda tanya. Teman-teman dapat menyampaikan pertanyaan di sana. Nanti di akhir sesi, saya dan juga Bro Jamie akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah spesial dari penerbit Karania. Oke, baik. Kita akan kembali lagi ke Bro Jamie. Bro Jamie, ngomong-ngomong soal buku yang tampilannya sudah ada di belakang saya ini, kira-kira secara garis besar membahas tentang apa sih? Karena awalnya saya kira ini berisi buku cerita loh, buku jataka gitu loh. Ternyata setelah saya baca bukan ya. Coba Bro Jamie bisa ceritakan bagaimana sih secara overall? Oke. Ya, terima kasih saya diundang ke sini. Saya juga nggak nyangka saya dapat dikirimin buku ini oleh Sis Genti dan disuruh membaca dan mereview. Ya, jadi secara umum buku ini tuh sebenarnya tentang percakapan Dharma ya antara guru Zen yang tadi sudah dibacakan, namanya Daido Rossi dan murid-muridnya gitu ya, dimana di dalam itu banyak banget aspek praktek Zen ya, baik dari latihan meditasi yang sehari-hari ataupun dari gaya hidup di biara Zen itu seperti apa gitu ya. Terus ada juga tentang kehidupan sehari-hari lah, pelajaran-pelajaran dari kehidupan sehari-hari. Bahkan ada juga tentang lingkungan hidup ya, karena beliau memang
apa aktivis lah, aktivis lingkungan hidup gitu. Ya, jadi sebetulnya buku ini tuh dikatakan dia membawa Zen itu benar-benar hidup gitu. Dan ini kan konteksnya di Amerika Serikat ya. Jadi bahwa Zen itu benar-benar ada gitu di Amerika Serikat dan dipraktekkan gitu ya. Orang-orang sana gitu yang praktekkan, bukan orang Asia gitu ya. Dan ini konteksnya itu sangat relevan lah dengan kondisi di zaman sekarang gitu. Karena Kurang kalau lebih saya itu nggak sih. salah, karena kalau saya nggak salah, tradisi Chan itu berasalnya dari Jepang ya, Bro Jimmy, benar nggak? Zen itu sendiri sebetulnya memang Jepang ya, tapi asalnya itu sebenarnya dari China. Jadi orang Jepang belajar dari China. Ya, China sendiri kan menyebarnya dari India ya. Jadi yang dalam hal ini di China itu namanya Chan. Chan itu patriark pertamanya adalah Bodhidharma, dan Bodhidharma itu datangnya dari India. Nah, di Jepang sendiri, guru yang mungkin sangat berpengaruh itu namanya Dogen. Ya, Master Dogen itu hidup di tahun 1200-an. Nah, itu dia yang membawa, dan dia belajar ke China, di China bawa ke Jepang, dan dia kemudian berkembang pesat gitu ya, tradisi Zen. Oke, baik. Master Dogen. Tentunya di buku ini juga banyak sekali ya disinggung-singgung mengenai Master Dogen tersebut ya. Oke. Betul, betul. Kalau kita berbicara mengenai nama Sarang Macan, kan yang tadi saya bilang, saya hampir kira buku ini berisi buku cerita ya. Ternyata bukan. Kira-kira apa sih makna dari Sarang Macan itu, Bro Jimmy? Oke. Jadi buku ini kalau saya lihat di dalam bahasa Inggrisnya itu namanya Cave of Tigers. Jadi memang persis sama ya, Sarang Macan. Cave of Tigers Modern Zen Encounters. Jadi bagaimana Zen itu di dalam kehidupan modern gitu ya. Nah, intinya adalah gini, ketika orang berlatih Zen atau berlatih di biara Zen, terutama latihan intensif gitu ya, itu sama halnya bisa disamakan seperti memasuki sarang macan gitu. Nah, kenapa? Karena pertama-tama mereka harus belajar untuk mengerti aturan-aturan dalam praktek. Bagaimana cara duduk, cara jalan, cara makan, dan lain sebagainya. Itu bukan sesuatu yang biasa lah ya, itu sesuatu yang harus dipelajari dan diikuti gitu. Nah, sebetulnya tujuan awal adalah untuk membantu si peserta atau murid itu untuk bisa menenangkan pikirannya mereka. Ya, jadi kan biasanya kalau kita datang dari kehidupan modern tuh banyak sekali pemikiran-pemikiran di kepala kita gitu ya. Dan dengan dia sudah tenang pikirannya, dia akan muncul berbagai banyak pertanyaan mendasar ya, mungkin tentang kehidupan, tentang hakikat alaminya, dan segala macam. Nah, kemudian di dalam latihan itu akan diperkenalkan yang namanya koan. Ya, mungkin Bro Wira pernah dengar koan ya. Biasanya berupa pertanyaan, atau mungkin ada satu cerita, ada dialog, yang biasanya itu terjadinya dari kisah-kisah guru Zen. Nah, guru Zen yang mungkin terkenal di zaman dulu gitu ya, dia punya satu percakapan yang kemudian nanti di-quote gitu ya. Nah, itu percakapan-percakapan di koan itu biasanya terkait dengan kehidupan, atau mungkin juga dengan kematian, dan bentuknya seperti paradoks gitu. Jadi sesuatu yang nggak langsung selesai gitu, nggak solve gitu ya. Jadi mengundang untuk diinvestigasi gitu ya. Nah, jadi si murid itu akan diminta untuk menginvestigasi koan di dalam latihan zazennya dia, latihan zennya dia. Nah, lalu kemudian nanti guru dan murid akan bertemu dalam sesi tanya jawab. Ya, dalam sesi tanya jawab itu si murid akan mengemukakan dia punya pemahaman atau dia bertanya gitu. Nah, guru akan menjawab secara spontan gitu ya. Nah, itu yang kadang di dalam buku ini kelihatan bahwa pertanyaan dan tanya jawab itu menjadi sangat menarik gitu, karena seperti kayak diuji, dites gitu ya. Nah, jadi seluruhan proses ini disebut seperti masuk ke dalam sarang macan, karena butuh satu keberanian ya, dan persiapan gitu. Dan ada mungkin ada kesan juga jadi seperti kalau dia nggak mampu gitu ya, dia seperti kayak orang gagal gitu, kayak orang bodoh gitu ya.
dan mungkin kayak sedang menipu diri sendiri. Jadi, tapi pada akhirnya kalau dia bisa menjalani proses ini semua, dia akan menyadari bahwa sebenarnya macan itu, yang dimaksud macan di sini adalah sebenarnya bukan orang lain, sebenarnya diri sendiri. Nah itu dia kuncinya. Sebenarnya sarang macan itu, macannya itu diri sendiri. Itu yang menarik gitu. Bukan si tempatnya, bukan si gurunya gitu, bukan suasananya. Jadi gitu sih. Yang saya tangkap yang digambarkan sebagai sarang macan itu seperti itu. Wah, menarik sekali ya. Jadi bagaimana mencoba menggambarkan, mendeskripsikan bagaimana suasana perdebatan atau istilah percakapan antara seorang guru dan murid dan situasi yang mendebarkan, bagaimana kita merespons pertanyaan, menjawab pertanyaan, menimbali satu sama lain, itu yang menjadi diumpamakan sebagai macan ya Bro Jimmy ya. Iya, betul, betul. Oke. Baik, Iya, luar biasa. memang menarik sekali sih. Banyak percakapan-percakapan yang menarik yang saya juga surprise. Wow, kayak begini bisa diomongin ya antara guru dan murid. Bahkan hal-hal remeh-temeh, hal-hal bercanda seperti itu yang nggak selalu serius ya Bro Jimmy kalau saya baca di sini ya. Iya, betul, betul. Jadi bisa aja sampai muridnya tuh sampai kesel gitu, sampai marah gitu, sampai ngegebrak. Dia kan lantainya kayu gitu, sampai di sini digambarkan muridnya sampai kesel menggebrak lantai kayu. Dia sampai berteriak gitu ya. Yang buat saya lucu itu ketika seorang murid berkeluh kesah pada gurunya, kemudian gurunya malah bukan mengasihani muridnya, tapi malah mengasihani dirinya sendiri. Itu menurut saya, wah, menyentuh sekali. Iya. Tapi ya memang ini benar-benar spontanitas ya. Saya lihat dia kadang bisa ya agak nyeleneh gitu ya, yang nanya nyeleneh, yang jawab nyeleneh gitu ya. Tapi bisa juga sangat detail gitu, sangat halus bahkan gitu ya, dan bisa menimbulkan mungkin satu spark gitu ya, pencerahan gitu buat si yang. Oke, baik. Udah kedengeran ya? Sudah terdengar jelas Bro Jimmy. Ya. Jadi di situ kaya sekali kalau menurut saya ya, dari tanya jawab ini kita kadang kelihatan wah benar-benar beda banget nih cara kita mungkin biasa berhubungan guru murid gini ya, di sini bisa kelihatan dia sangat intim, sangat dekat, kadang juga sangat jaga jarak gitu, terus kemudian percakapannya itu bisa detail, bisa dijawab asal seadanya gitu ya, lebih buat sebenarnya murid itu bisa tetap punya sikap yang investigatif gitu ya. Jadi menurut saya ini skillful means atau cara-cara terampil dari si gurunya, si Daido Roshi ini untuk bagaimana membantu muridnya memahami dan bikin praktek zennya maju. Gitu. Wah, baik, menarik sekali. Tapi sebelum kita berbicara lebih detail mengenai buku ini dan juga bagaimana praktiknya, saya ingin tahu lebih dalam mengenai sosok dari penulis, yakni John Daido Loori. Yang saya baca adalah beliau merupakan seorang guru biksu yang ditahbis dalam tradisi Chan, tradisi Zen seperti itu. Tapi yang membuat beliau begitu dikagumi, begitu powerful dalam dunia barat itu sebenarnya apa sih Bro Jenny? Iya, betul. Jadi John Daido Loori ini sebenarnya orang Amerika. Ya dia menjadi Roshi ya, guru Zen yang cukup terkemuka di dunia barat. Dia itu pewaris Dharma dari salah satu guru yang sangat terkenal, namanya Taizan Maezumi Roshi. Jadi Taizan Maezumi Roshi dikenal dia punya banyak murid ya. Terus juga dia dapat pewaris Dharma dari Yasutani Roshi juga. Jadi memang guru-guru dia kaliber ya. Terus kemudian kalau sayangnya orangnya sudah tiada ya. Jadi dia umurnya meninggal di 2009, itu umur 78 ya, dan tapi dia baru pertama kali belajar Zen itu sebenarnya umur 40-an gitu. Jadi udah kemana-kemana gitu ya. Dan dia sebelumnya adalah sempat jadi fotografer. Dia fotografer, videografer yang sering dapat penghargaan juga. Jadi memang itu keahlian yang dia bawa terus, dan dia sering memamerkan hasil fotografinya yang biasanya bertemakan alam gitu. Nah dia dalam perjalanan dia mendirikan sangga, namanya Sangga Gunung dan Sungai, dan dia kepala
wiharanya namanya Gunung Zen, ya, Zen Mountain, di New York, ya, di Mount Tremper. Nah, dia tuh penulis yang aktif juga, dia menulis lebih dari 20 buku, dan karya-karya beliau itu punya keunikan, ya, seperti yang buku ini nih, dia bisa mengadaptasikan ajaran Buddha yang mungkin klasik gitu ya, atau dan dia bisa kemas dalam konteks yang di negara Barat gitu, di konteks kekinian gitu sih. Ya itu intinya sih, ini keren sih, guru yang keren. Oke, baik. Jadi bagaimana beliau mencoba memahami tradisi agama Buddha yang sangat Asia ya, kemudian mencoba menyampaikan hal yang berbau Asia tersebut ke konteks masyarakat Barat yang cenderung lebih liberal, yang lebih modern, seperti itu kurang lebih ya, Bro Jamie? Iya, betul. Ya, walaupun dia tetap mempertahankan ya tradisi Zen-nya itu ya. Banyak sekali tradisi yang masih tetap dijalankan di sana, di wiharanya. Menarik sekali. Kemudian, bagi teman-teman yang mungkin dari tadi sudah join, sudah menyaksikan dan mendengar istilah Chan atau Zen terus-menerus disebut. Mungkin teman-teman ada yang sudah familiar, ada yang belum familiar. Mungkin Bro Jamie bisa kasih sedikit gambaran nih, brief explanation mengenai apa sebenarnya itu tradisi Chan yang dari tadi kita perbincangkan nih, Bro Jamie. Silakan. Oke, ya Zen itu satu aliran Buddhisme yang berkembang di Jepang. Ya, tadi yang seperti saya bilang, dia berasalnya dari China. Di China dikenalnya sebagai Chan. Chan itu dari India, asli namanya adalah Dhyana. Dhyana itu artinya sebetulnya artinya meditasi, gitu. Jadi Chan atau Zen ini penekanannya memang di dalam praktek langsung, praktek meditasi, gitu ya. Walaupun dia tetap ada tradisi, ada tata cara, ritual, gitu ya. Tapi penekanannya di situ. Nah, Zen itu berkembang pesat di Barat setelah Perang Dunia Kedua, gitu ya. Jadi di Barat tuh mulai banyak guru-guru yang datang dan orang-orang bule yang belajar dengan guru-guru Jepang, gitu ya. Nah, makanya mungkin angkatannya Daido Roshi ini adalah yang pada saat itu ya. Nah, terus biasanya kita belajar Zen itu atau Chan itu dari guru-guru yang kita bilang master, gitu ya. Zen master atau Chan master, gitu ya. Nah, biasanya guru-guru ini adalah yang sudah dikonfirmasi kedalaman prakteknya atau kemampuannya dia untuk mengajar, dan dia meneruskan silsilah, karena di sini ada silsilah, jadi pewaris dharma istilahnya. Nah, dia mewarisi silsilah dari perguruannya dia, gitu ya. Nah, contoh kayak di Daido Roshi ini, dia mewarisi silsilah di Zen sendiri ada Soto dan ada Rinzai, dia ada dua-duanya, karena dia datangnya dari Maezumi Roshi yang memang punya dua-dua silsilah itu, gitu. Nah, jadi makanya dia sebagai sebuah guru yang qualified karena memang sudah dikonfirmasi oleh gurunya sendiri, gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi Zen itu singkatnya ya memang suatu aliran yang penekanannya adalah pada praktek langsung, gitu. Oke. Baik, dan Bro Jamie sendiri yang saya ketahui dari 2002 mempelajari berbagai teknik meditasi dan kemudian sekarang memfokuskan praktiknya pada tradisi Chan ya, Bro Jamie? Iya, betul. Ya, saya juga memang cocoknya ke situ nanti akhirnya. Oke. Ya. Mungkin sorry, saya tambahin dikit lagi boleh ya. Jadi kalau nanti baca buku ini, gitu ya, itu ada banyak istilah-istilah Zen yang mungkin boleh saya bahas sedikit ya, biar enggak ini ya. Jadi biasanya kalau di Zen itu ada yang namanya retreat ya, session ya. Jadi kayaknya di dalam buku ini nih konteksnya memang seringkali ada di dalam kondisi retreat, kondisi session, gitu ya. Terus kemudian di sini juga banyak sekali dipakai istilah zazen. Nah, zazen itu adalah latihan meditasi ya, biasanya postur duduk yang tegak, yang biasanya kalau Zen itu dia menghadap tembok, gitu. Jadi semua membelakangi satu sama lain dan semua menghadap tembok. Nah, di situ mereka akan melatih
metode gitu ya. Metodenya umumnya adalah napas. Nah, jadi zazen itu adalah satu hal yang sangat penting ya. Dikatakan dia awal dan akhir dari sebuah latihan zen gitu ya. Di dalam buku ini juga dibahas seperti itu. Nah, itu satu aspek yang paling sentral ya di dalam latihan zen, dan itu dianggapnya sebagai satu warisan turun-temurun. Jadi guru dan murid di dalam tradisi zen itu seperti dibilangnya transmisi langsung gitu ya. Dan transmisinya yang ditransmisikan sebenarnya zazennya. Gitu kalau di dalam buku ini banyak disinggung seperti itu. Nah, terus kemudian mungkin saya tadi belum bahas sedikit di buku ini itu sebetulnya dia ngambil dari salah satu interaksi atau mungkin beberapa interaksi antara Daido Roshi dengan muridnya yang namanya dokusan. Jadi di dalam praktek Zen ini ada 5 macam interaksi antara guru dan murid. Yang pertama itu Teisho. Teisho itu adalah ceramah Dharma. Jadi ceramah seperti umum ya, orangnya banyak, dia ceramah. Terus kemudian ada yang namanya Mondo. Mondo itu tanya jawab tapi public, banyak orang gitu ya. Terus ada yang namanya Dokusan. Nah, Dokusan ini adalah private. Jadi tanya jawab tapi di dalam satu ruangan. Nah, biasanya ngantri nih gitu. Nah, ini yang mungkin kesannya seperti masuk ke dalam sarang macan karena gurunya nunggu, muridnya masuk satu persatu ya. Terus kemudian ada interaksi yang informal ya, sambil beraktivitas, sambil makan, dan ada yang sifatnya percakapan Dharma tapi santai gitu ya. Ya, ini khusus dia mau bercakap-cakap aja sambil duduk gitu, sambil ngeteh atau apa. Nah, itu yang di buku ini banyak sepertinya settingnya adalah ketika dia dokusan, ketika dia tanya jawab private gitu. Wow. Nah, itu mungkin sebagai sebuah latar ya dari buku ini. Wah, mungkin itu salah satu alasan Cigenti memilih Bro Jamie ya sebagai pembicara, karena memang sudah merasakan bagaimana tradisi Chan dan sering berlatih, bahkan memfasilitasi latihan-latihan Chan. Oke. Baik. Kemudian Bro Jamie, selaku praktisi Chan, apa sih bagian dari buku ini yang begitu Bro Jamie baca langsung klik banget nih, langsung merasa wah ini relevan sekali nih. Kira-kira bisa Bro Jamie bagikan pada teman-teman? Ya, saya terus terang baru tahu buku ini setelah dikasih Sis Janti ya. Tapi ternyata banyak sekali yang saya bisa petik gitu ya dari buku ini ya. Saya coba tadi tandain nih bukunya, saya udah udah saya stabilo ya. Mungkin ada banyak kisah yang menarik, yang menginspirasi gitu ya. Ada pelajaran yang menarik, ada hal-hal tentang praktek juga yang menarik buat saya ya. Dan kelihatannya ini juga jadi saya diingatkan lagi, atau ini bisa sesuatu yang mungkin layak untuk kita kontemplasikan gitu ya. Kalau boleh saya mungkin quote nih, ada beberapa cerita yang menarik ya. Silakan Bro Jamie. Ya, ini ada satu ya, ini kan biasa settingnya murid nanya, guru jawab nih ya. Ini mungkin saya bacain pelan-pelan ya. Jadi murid nanya, saya memergoki beberapa orang, mengambil barang-barang yang seharusnya untuk saya. Saya pikir mereka harus dibunuh, dan saya tidak enggan melakukannya. Jadi ini murid lagi kesel banget, lagi marah nih ceritanya. Saya tidak melihat moralitas, saya tidak melihat etika. Saya hanya merasa masyarakat luar semakin jahat. Saya sudah mencoba cara-cara yang rasional, namun disepelekan, dicampakkan, dan diabaikan. Terus gurunya nanya, jadi apa pertanyaan kamu? Terus murid, di mana letak moral dan etika bagi saya? Terus guru jawab, Anda katakan bahwa Anda tidak memilikinya. Tadi kan dia bilang gak memiliki etika ya, dan moral. Terus murid bilang, saya tidak mengatakan bahwa saya mengira tidak harus memilikinya. Jadi dia tidak merasa harus memiliki moral dan etika karena semua orang dianggap tidak bermoral, tidak beretika. Terus gurunya, ini saya sukanya dari spontanitas beliau ya. Dia kemudian langsung bercerita. Tahukah Anda kisah Ryokan si penyair? Muridnya jawab tidak. Terus gurunya mulai cerita. Ya, dia tinggal di sebuah pondok kecil di pegunungan. Ya, si Ryokan ini ya. Suatu hari dia pergi mengemis. Jadi dia itu pengemis sebenarnya. Dia sangat miskin, tidak banyak yang dia miliki.
Saat kembali di rumah, dia ia mengejutkan seorang pencuri di pondoknya yang sedang mencari sesuatu untuk dicuri. Jadi rumahnya lagi ada pencuri, tapi tidak menemukan apapun untuk dicuri, ya karena orang miskin ya. Terus Ryokan merasa sangat tidak enak, sehingga dia melepaskan jubahnya dan memberikannya kepada si pencuri. Pencuri ini pun pergi membawa jubah tersebut. Sedangkan Ryokan duduk menggigil di pinggir jendela pondoknya. Terus kemudian ia memandang ke arah bulan purnama dan berkata, nah ini kata-katanya ini yang menarik. Oh, seandainya saya dapat memberikan bulan ini kepadanya. Jadi gurunya berpesan, belajarlah sesuatu dari kisah ini. Semoga perjalanan hidupmu baik-baik saja. Gitu. Jadi menurut saya, wah hebat sekali ya, dia bisa mengkaitkan satu cerita dengan pertanyaan si muridnya. Jadi ini banyak sekali settingan yang menurut saya ini spontanitas gitu ya. Itu sih. Wow. Nah nanti mungkin kalau kita ada waktu ya, kita bisa, saya ada beberapa yang mungkin bagus untuk di-quote. boleh. Bro Wira lanjut dulu. Oke, baik. Itu tadi cerita yang sangat menarik, bagaimana menunjukkan sisi spontanitas seorang guru merespons jawaban seorang murid, kemudian pintarnya adalah guru tersebut mampu menggali atau menyambungkan dengan kisah-kisah lain ya seperti itu untuk memberikan jawaban kepada pertanyaan si murid. Kita akan gali lebih dalam nanti Bro Jamie. Tapi sebelumnya saya ingin tanyakan, selain menunjukkan spontanitas dan juga bagaimana hubungan yang sangat personal antara guru dan murid, kemudian apa sih pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa kita tarik atau bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat umum ya, bukan sebagai monastik? Iya, banyak sekali ya. Dia boleh dibilang karena pertanyaan, sifatnya ini tanya jawab. Jadi pertanyaan itu kan muncul dari murid-muridnya juga acak gitu ya, random gitu. Jadi nggak bisa ditebak juga gitu, dan beliau juga sekedar lah hadir spontanitas aja gitu. Jadi buku ini berusaha merangkum dalam bab-bab yang kira-kira mungkin mirip gitu ya, dan mungkin settingannya adalah biasanya di dalam praktek ini dia akan menceritakan satu cerita atau cerita di masa lalu yang kemudian si murid harus menginvestigasi. Jadi pertanyaan yang terkait dengan koan tersebut dia kumpulin dalam satu bab gitu ya. Nah, jadi ada pelajaran misalnya tentang ego gitu ya, tentang bagaimana mengizinkan ego kita untuk ini ya. Terus ada mungkin pertanyaan tentang praktek, pelajaran tentang praktek yang bagaimana seharusnya berpraktek gitu ya. Terus bagaimana seharusnya menyikapi misalnya seperti apa sih cukup gitu ya, apa sih yang berkecukupan itu seperti apa gitu ya, latihan seperti apa. Nah ini mungkin kalau boleh saya bacakan lagi nih, saya ada satu cerita yang menarik sekali tentang ego gitu ya. Boleh Bro Jamie. Sambil Bro Jamie mencari, saya ingin memberitahukan ke audiens bahwa buku ini disajikan dalam format drama seperti ini ya, dialog-dialog seperti ini, sehingga kesan dialognya itu lebih dapat ya Bro Jamie ya. Betul. Ya kita coba membayangkan kira-kira situasinya lagi seperti apa gitu kan. Iya. Nah ini ada satu pertanyaan dari murid ya. Murid ini bilang gini, saya merencanakan segala sesuatu. Saya memikirkan segala sesuatu sebelumnya. Jika Anda melakukan begini, saya akan melakukannya begitu. Jadi murid ini penuh persiapan ya, penuh antisipasi ya. Dengan cara ini, hidup saya sepenuhnya kebanyakan terjaga dengan baik. Dan seringkali saya merasa kehilangan spontanitas, terutama saat saya menghadapi situasi di mana saya mungkin beresiko ketahuan. Saya nggak tahu nih ketahuan apa ya. Tapi intinya si murid ini banyak sekali antisipasi gitu ya. Nah, terus, tapi juga ini tersirat bahwa dia, karena banyak antisipasi, dia tegang gitu ya. Nah, si guru kemudian menjawab begini, rahasia untuk mengatasi ketegangan itu adalah dengan mengizinkan dirimu untuk gagal. Orang yang datang mengikuti latihan Zen cenderung ingin sekali sukses.
Ya, of course ya, semua orang datang pengen bisa gitu ya. Nah ini ceritanya agak panjang, saya coba singkat-singkat. Sebagian orang yang mentok dengan mu itu napas, ya latihan napas. Kelihatannya seperti mau mati. Mereka belum mengizinkan diri mereka untuk gagal. Nah, terus kemudian ini bagian yang ceritanya dia jawabnya serius nih, jawabnya panjang. Terus kemudian dia menceritakan cerita tentang dirinya sendiri nih. Ada satu cara yang selalu dilakukan guru saya untuk menolong saya. Ini ceritanya si Daido Roshi merefer ke gurunya dia ya. Dalam setiap kesempatan di depan umum, beliau menampilkan saya seperti orang bodoh. Saat berdua, beliau selalu mendukung dan mendorong saya. Beliau menghormati dan memperlakukan saya sejajar dengannya. Jadi kalau lagi berdua, sejajar, saling respect gitu ya. Tetapi di depan umum, beliau akan melubangi si balon. Balon ini si ego nih. Terutama saat saya sok bisa bijaksana. Butuh waktu lama bagi saya untuk menyadari bahwa tidak ada jalan keluar, kecuali saya dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaannya menarik dukungan kepada saya ketika di depan umum. Ini adalah masalah percaya pada dirimu sendiri. Percaya pada dirimu sebenarnya berarti memberi izin pada dirimu untuk gagal. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran yang menarik ya cerita dia ini ya. Jadi dia diajarin sama gurunya kayak gitu. Di depan umum dia dibuat tampil bodoh, tampil dihajar lah egonya gitu. Wah. Iya. Menarik. Jadi kita bisa lihat bagaimana seorang guru punya banyak sekali ragam cara untuk mendidik muridnya. Kurang lebih seperti itu ya, Bro Jimmy ya? Betul banget. Oke. Iya. Baik. Kemudian ngomong-ngomong soal cerita-cerita tadi sudah Bro Jimmy sempat sampaikan beberapa, kira-kira dari sekian banyak cerita, mana sih bab yang paling ngena di hati Bro Jimmy, yang paling wah ini saya banget nih, ada nggak? Ada sih di bab saya terus terang belum baca habis, ini hampir habis cuman belum selesai, tapi bab 8 tuh menarik, dia tentang juru masak. Instruksi kepada juru masak ya subjudulnya. Iya. Ya mungkin ini menariknya karena koannya menarik buat saya sih. Jadi biasa di awal itu diceritakan beberapa kisah koan, ya. Ini halaman 198. Tapi mungkin saya bacain sedikit ya. Nah, ceritanya nih Dogen ya. Waktu dia di China, dia bertemu dengan kepala juru masak. Jadi kepala juru masak itu posisi kunci di dalam biara Chan gitu ya. Karena dia harus orang yang kaliber dan praktisi yang senior lah. Nah, dan biasanya udah quote unquote udah realize master juga. Ya. Jadi dalam percakapan itu Dogen bertanya tentang hakikat dari kata-kata dan latihan. Ya kan kita sering mendengar dharma itu dalam bentuk kata-kata, tapi juga dharma itu dilatih kan. Jadi kepala juru masak berkata begini, untuk mempelajari kata-kata, Anda harus mengetahui asal muasal dari kata-kata itu. Untuk berupaya melaksanakan latihan, Anda harus mengetahui asal muasal dari latihan itu. Make sense kan? Maksudnya asal muasalnya apa gitu kan? Nah, kemudian Dogen menindaklanjuti, Master Dogen bertanya, jadi apakah kata-kata itu? Ya, apa asal muasal kata-kata itu ya? Kalau juru masak berkata 1, 2, 3, 4, 5. Udah, jawabnya gitu doang. Terus kemudian Dogen nanya, jadi apa asal muasal latihan itu? Juru masak menjawab, tidak ada sesuatu pun di alam semesta ini yang tersembunyi. Nah, jadi, wah, bingung kan? Jawabannya kok nggak bisa dipahami langsung nih, gitu ya. Jadi, terus kemudian ya, itu adalah koan yang ceritanya diajak ke muridnya untuk direnungkan gitu ya, dikontemplasikan. Dan bab itu akan membahas seputar
koan tersebut gitu. Jadi muridnya nanya atau dia mengkonfirmasi pemahamannya dia gitu-gitu. Nah itu yang nanti ada tuh yang menyerempet maksudnya apa gitu. Ya nanti baca sendiri deh. Saya cuman ini aja. Tapi menarik, saya suka dengan bab ini. Itu dia ya, teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut, apa hubungannya antara juru masak dengan Dharma, dengan koan tadi, teman-teman bisa langsung beli bukunya, bisa dipesan, bisa melalui WhatsApp ataupun di situs www.karania.com. Teman-teman juga bisa lihat berbagai macam promo yang ada di situs Karania. Oke, baik Bro Jimmy. Kemudian tadi kita sudah dengarkan beberapa bagian yang menurut Bro Jimmy yang paling klik lah seperti itu ya. Tapi sebenarnya, apakah buku ini cocok bagi teman-teman, sahabat terkasih yang baru pemula atau istilahnya baru mulai tertarik ingin mendalami Dharma, baru tertarik ingin membaca-baca buku Dharma. Karena kalau saya nggak salah ya, aliran Chan itu atau tradisi Chan penuh dengan perumpamaan, penuh dengan sesuatu yang mendalam ya seperti itu. Kurang lebih, menurut Bro Jimmy bagaimana? Apakah seseorang yang baru basic, baru pemula, cocok untuk membaca buku ini? Iya, sebenarnya saya juga masih belajar ya, sama lah pemula juga. Ya menurut saya buku ini memang tidak mudah ya, tidak straightforward gitu ya, tidak straightforward. Ya kalau dibaca oleh pemula pasti ada manfaatnya juga ya. Tapi mungkin kalau yang udah punya sedikit pengetahuan, ya tadi ada background gitu ya, tahu bahwa ini istilah-istilahnya seperti apa gitu ya, dan udah berlatih juga, udah mulai berlatih, mungkin akan memperoleh banyak sekali manfaat dari buku ini gitu ya. Termasuk saya sendiri gitu ya. Nah terus saya sih cuman encourage aja teman-teman gitu ya, untuk ketika baca buku ini ya kita coba curious aja, kita punya rasa ingin tahu gitu ya, punya rasa penasaran gitu, dan terbuka aja gitu bahwa kita, kalau saya cuman pengen membayangkan situasinya, suasananya, atau mungkin kegalauan dari si murid gitu ya, atau bahkan juga guru kadang-kadang juga sedikit kelihatan frustasi gitu dengan muridnya gitu ya, dan itu menarik buat saya melihat interaksinya gitu. Kadang mungkin saya nggak ngerti persis konteks pembicaraannya gitu ya, tapi ya maju terus aja gitu, sama seperti tadi bab 8, kalau baca di depan nggak ngerti, tapi maju terus, ini dia nih maksudnya nih ya, yang tadi nih gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mungkin yang nanti baca dan belum bisa paham, maju aja terus gitu kan, ya kan, ya kalau bisa ngerti ya syukur, nggak juga it's okay, belajar lihat dulu ya kan. Apalagi beruntung sekali ya teman-teman sahabat Karnia terkasih yang sudah mengikuti bincang-bincang pada malam hari ini, karena kita sudah dapat teaser-teasernya dulu. Tadi banyak sekali istilah-istilah seperti Mondo, Dokusan yang tadi sudah dijelaskan sekilas. Jadi ketika membaca buku ini teman-teman sudah, wah ini yang kemarin Bro Jimmy bilang nih, ini yang kemarin Bro Jimmy cerita nih, seperti itu ya. Beruntung sekali teman-teman. Oke, baik Bro Jimmy, kita akan buka kesempatan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. 3 pertanyaan terpilih nanti berhak membawa pulang buku spesial Sarang Macan dan akan kami kirimkan langsung ke alamat teman-teman terkasih. 3 orang yang berhasil, yang mengajukan pertanyaan dan terpilih. Boleh teman-teman bisa disampaikan pertanyaannya di kolom Q&A. Di bagian bawah yang ada logo tanda tanya, teman-teman bisa ketikkan pertanyaan yang paling menarik dan terpilih nanti akan dijawab oleh Bro Jimmy dan juga akan berhak membawa pulang buku Sarang Macan persembahan spesial dari penerbit Karania. Silakan teman-teman bisa disampaikan di kolom Q&A yang ada logo tanda tanya. Sekarang sudah masuk satu pertanyaan Bro Jimmy dari Choi Chan Se. Kalau saya tidak baca, kalau saya tidak salah mohon maaf ya. Choi Chan Se. Apa manfaat mendasar berlatih Zen? Ini mungkin pertanyaan yang fundamental sebelum kita membaca buku ini. Kira-kira apa manfaatnya, Bro Jimmy? Oke. Ya, kalau dari pengalaman saya ya, kita berlatih Zen atau Chan itu
Pertama adalah kita jadi punya kesempatan untuk jeda gitu ya, punya jeda dari segala macam beban kehidupan kita ya, aktivitas kita, kesulitan-kesulitan hidup gitu ya. Dalam waktu kita berlatih itu kita dikasih satu ruang untuk ya udah kita just ada di present moment gitu, ada di momen kini aja gitu ya, nggak harus terus berjibaku dengan segala kesulitan atau masalah-masalah kita gitu ya. Jadi itu satu. Jadi kita punya satu kesempatan untuk kembali kepada diri kita gitu. Nah, pada akhirnya dengan kita bisa terus mempertahankan latihan yang rutin gitu ya, latihan yang berkesinambungan, baik itu latihan pribadi ataupun intensif yang kita mungkin ikut retret setahun sekali ya, ikut event-event yang diadakan di komunitas. Nah, itu akan sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas hidup kita gitu. Kualitas hidup kita artinya bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan mungkin kalian berkeluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan teman kerja. Interaksi kita akan berbeda. Kita akan lebih jadi orang yang bisa menyesuaikan diri dengan baik lah, gitu ya. Bisa beradaptasi, tidak mudah terpancing emosinya, gitu ya. Dan pada akhirnya ya kita menjalani hidup yang lebih mudah, lebih enak gitu, lebih harmonis, lebih bisa punya banyak sahabat, lain-lain. Jadi awalnya adalah hanya untuk membawa ketenangan, sedikit ketenangan gitu ya. Tapi pada akhirnya itu akan mentransformasi hidup kita gitu. Tapi kuncinya adalah di latihannya. Kalau kita harus rajin latihan, ikut berbagai macam ceramah, retret atau praktek komunitas, dan di situ akan membawa perubahan pada hidup kita sih. Itu saya bicara dari pengalaman saya sendiri. Ya. Oke, baik. Testimoni langsung dari pengalaman praktisi Chan, ketenangan yang membawa transformasi. Itu dia kurang lebih kata kunci yang disampaikan oleh dari Bro Jamie untuk pertanyaan Choi Chan Se. Bagaimana Bro Jamie? Berhak mendapatkan buku dari kita, Bro Jamie, saudara Choi Chan Se? Iya dong, itu pertanyaan yang bagus sekali deh. Oke, baik. Selamat kepada saudara Choi Chan Se. Anda berhak mendapatkan buku Sarang Macan, persembahan spesial dari penerbit Karania. Nanti saudara dapat kirimkan pesan di DM Instagram kami, bisa sertakan nama, nomor ponsel, kemudian alamat, akan kami kirimkan dan hubungi lebih lanjut di kolom DM ya, jangan lupa. Baik, selanjutnya giliran Bro Jamie nih. Saya tadi sudah menyampaikan satu pertanyaan, kira-kira menurut Bro Jamie yang mana nih? Ada muncul pertanyaan lagi di tempat Bro Jamie, bisa terlihat? Apakah bisa saya lagi lihat nih. Oke. Mungkin ini ya, yang dari Lilis Pinky nih. Lilis Pinky. Boleh tuh. Baik, saya coba bacakan ya. Dari saudari Lilis Pinky. Saya Buddhis tetapi benar-benar tidak pernah mengenal tentang Zen. Apakah akan mampu mencerna buku ini? Tadi sudah sempat kita bahas, mungkin Bro Jamie bisa kasih peneguhan lagi nih. Bisa nggak sih seorang yang baru belum mengenal Zen tapi bisa baca buku ini? Silakan Bro Jamie. Ya, saya rasa asal kita mau terbuka dan punya rasa ingin tahu ya. Buku ini menarik gitu, karena dia memberikan bukan hanya pelajaran ya, tapi konteksnya itu bagaimana ini orang-orang di Barat aja gitu ya, dia punya curiosity yang tinggi ya untuk praktek Zen gitu ya, yang notabene dari Jepang. Di sana itu sendiri kalau kita lihat di YouTube ya, dia ada YouTube-nya, mereka semua berpakaian Jepang gitu ya, terus ikutin tradisi makannya segala macam, mereka jalankan dengan cukup disiplin gitu. Nah, terus
ya kalau ada istilah-istilah yang mungkin susah, nggak ngerti, ya kan sekarang udah enak tinggal di Google aja. Tinggal cari di Wikipedia, oh ini ya. Harusnya sih padanannya ada di dalam tradisi yang lain juga, gitu ya. Dan karena buku ini cukup tebal gitu ya, saya pikir mungkin waktu baca tinggal dilihat mana yang kira-kira, oh ini bagus nih, bisa saya ambil ininya. Yang kelihatannya sulit atau mungkin pertanyaan yang wah ini pertanyaan yang cuma dijawab sepintas lalu gitu ya, mungkin itu bisa dilewatin aja gitu. Itu sih kalau saya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, sekalipun kita masih pemula dan belum punya pemahaman tentang Chan atau Zen, silakan baca karena memang yang tadi Bro Jamie sampaikan pasti ada penjelasannya lah kalau ada istilah-istilah yang rumit dan kita tidak ketahui ya Bro Jamie. Iya, alright. betul. Kalau begitu, bagaimana Bro Jamie? Apakah Saudari Lilis berhak mendapatkan buku persembahan dari penerbit Karania? Kalau kita keep dulu ya. Oke, keep dulu ya. Ini Baik. kita keep dulu. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain, makin Oke, baik. di sini. Kita buat Saudari Yeah. Lilis deg-degan ya. Oke, semoga nanti bisa terpilih ya. Bisa terpilih. Baik. Kalau begitu, saya akan coba pilih pertanyaan lagi, Bro Jamie. Mengenai... Dari Agustina Lim, saya baru mau belajar tentang Zen. Apakah ada cara sederhana yang bisa saya praktikkan dalam kehidupan? Bagaimana? Oke. Kalau secara praktis ya, sebetulnya sekarang medianya banyak ya, selain buku juga di YouTube juga banyak instruksi atau latihan Zen gitu ya. Tinggal dicari aja gitu ya. Atau kalau mau ini di Ekayana misalnya ada komunitas Chan ya, itu sama lah Zen dan Chan. Itu juga bisa ikut setiap hari Selasa gitu ya. Terus di situ ada praktek, ada juga pembicara di situ ya, yang sharing. Jadi sekarang lebih banyak, lebih mudah sih. Kalau dulu awal-awal sedikit sekali gitu ya. Terus kemudian kita juga ada ya, kalau saya boleh info sedikit, komunitas Chan Indonesia ya. Memang di sini kita lebih pakai istilahnya Chan sih, bukan Zen. Ya, karena memang kita belajarnya dari yang versi China-nya gitu. Kalau di Barat yang lebih banyak justru yang Zen-nya, yang dari versi Jepangnya gitu. Ya itu sih mungkin ya, bisa jadi sumbernya banyak lah sekarang, lebih mudah. Oke. Baik, kalau bisa saya rangkum ya, Saudari Agustina Lim bisa buka Instagramnya Wihara Ekayana, Ekayana Arama ataupun Ekayana Serpong. Di sana banyak sekali informasi-informasi, poster mengenai kelas-kelas meditasi Chan yang memang cocok diperuntukkan bagi teman-teman yang pengen mendapatkan ketenangan, kedamaian, seperti itu yang pastinya dibimbing langsung oleh suhu-suhu, oleh praktisi-praktisi Chan yang berpengalaman. Oke, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Agustina Lim. Bagaimana Bro Jamie? Akan kita berikan bukunya untuk Saudari Agustina? Atau kita tampung dulu? Kita tampung dulu ya. Oke, satu lagi deh. Oke, baik. Kita buat deg-degan nih. Masih ada waktu. Pantengin sampai akhir ya. Oke, baik. Kemudian ada juga pertanyaan dari Saudara Sugisie. Kojam, apakah ada kesan berbeda antara Chan dan Zen dari aspek culture mungkin? Karena memang yang tadi kita sempat bahas ya, Chan lebih identik ke China, sedangkan Zen lebih ke Jepang. Mungkin ada perbedaan nggak dari segi culture atau bagaimana? Silakan Bro. Ya, saya terus terang nggak terlalu mendalami juga ya yang Zen ini ya. Saya juga nggak terlalu, ya cuman kalau saya explore dari luar gitu ya, kan saya juga belum pernah ikut nih yang Zen Jepang seperti apa. Tradisi jelas sedikit berbeda, tapi sebetulnya akarnya sama gitu. Misalnya ada tradisi makan gitu ya di dalam meditasi
di dalam tradisi Zen Jepang itu makan itu seperti satu upacara. Dia ada sesi khusus, dia tempat makannya khusus gitu segala macam, dan itu dipertahankan cukup disiplin gitu ya. Terus kalau di Chan mungkin sedikit nggak terlalu meticulous gitu ya, dia agak ya ada tata caranya tapi nggak seperti itu. Jadi yang dari sisi tata cara itu pastinya sedikit berbeda gitu ya. Terus kemudian ya kita tahu mungkin kalau di Zen itu yang namanya monastik itu bisa menikah kayak gitu. Ya itu karena ada sejarahnya ya, itu ada sejarah yang udah ratusan tahun gitu ya. Nah terus tapi juga itu membawa konteks gitu. Kalau saya lihat kayak Daido Roshi ini sendiri kan dia punya anak ya. Dia kelihatan sangat membumi jadinya ketika dia memberikan jawaban-jawaban yang terkait dengan keluarga misalnya, dengan mendidik anak gitu. Dia kelihatan lebih membumi karena dia juga punya anak gitu ya. Itu mungkin ada plus minusnya di situ. Oke. Tapi banyak sekali kesamaannya justru kalau menurut saya. Oke. Baik, banyak sekali kesamaan, tapi yang bisa kita kasih tahu pada sahabat Karan yang menyaksikan adalah buku ini berangkat dari tradisi Zen yang Jepang ya, Bro Jamie? Betul. Baik. Iya. Baik, Bro Jamie, mungkin kita bisa langsung menentukan siapa saja yang berhak, 2 orang lagi yang berhak mendapatkan sarang macan. Tadi dapat info dari saudara Sugisye, beliau sudah memiliki bukunya sehingga beliau skip memberikan kesempatan ke yang lain. Wah, mulia sekali. Oh, Sugi, ya? Baik sekali. Oke, baik. Bagaimana Bro Jamie? Kita akan berikan 2 buku lagi kepada siapa, Bro Jamie? Ya, tadi kan udah ada 2 saudari Lilis. Oh ya, sudah 2 ya. Oke. Baik. Ya udah. Jadi kita langsung putuskan saja ya. Selamat kepada saudari Lilis Pinky dan juga saudari Agustina Lim 89. Anda berhak mendapatkan persembahan spesial dari penerbit Karania Sarang Macan. Silakan kirimkan pesan di DM Instagram kami, sertakan nama, nomor ponsel, dan juga alamat. Itu kami kirimkan langsung buku Sarang Macan ini. Terima kasih kepada sahabat sekalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf tidak bisa menjawab satu persatu karena keterbatasan waktu ya. Terima kasih juga kepada Bro Jamie yang sudah meluangkan waktu, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita mengenai buku Sarang Macan. Banyak sekali yang saya pelajari dari Bro Jamie, bagaimana mencoba menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana supaya bisa dimengerti oleh sahabat Karania sekalian. Saya Wirawan, mewakili seluruh tim penerbit Karania, mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada kita semua. Akhir kata, selamat malam. Jangan lupa bagi teman-teman yang ingin membeli bukunya juga bisa menghubungi Instagram kami ataupun di website www.karania.com atau juga tersedia di Tokopedia dan Shopee. Mungkin dari Bro Jamie, ada pesan-pesan singkat untuk mengakhiri sesi kita pada malam hari ini? Ya, thank you juga teman-teman yang udah menyimak ya. Kalau boleh saya mau bacakan satu buat nutup ya. Satu mungkin paragraf gitu ya tentang Zen itu sendiri ya. Ya ini mungkin agak sedikit mendalam sedikit ya. Jadi Zen itu berkenaan dengan mewujudkan kebijaksanaan dan ulas asih dalam kehidupan kita. Setiap gerak-gerik, setiap tindakan adalah momen yang potensial sebagai latihan. Jadi bukan cuman pada saat kita duduk ya, waktu kita bergerak, kita bertindak. Setiap pertanyaan, setiap rintangan adalah sebuah kesempatan untuk menyadari diri kita sendiri. Di tangan kita terletak kesempatan untuk membuat perubahan di dunia ini. Disadari maupun tidak, kita mempunyai kesempatan untuk melakukannya. Ajaran Buddha Dharma sangat mendalam, subtil, dan tidak terbatas. Ia menjangkau kemana-mana. Ia berada di tangan Anda. Apa yang akan Anda lakukan dengannya? Bagaimana Anda akan memanfaatkannya? Kapan akan Anda lakukan? Nah, jadi ini mungkin buat menutup ya. Itu ada dari halaman 75 tadi yang saya bacakan ya. Jadi untuk
menyemangati teman-teman semua untuk tetap kita belajar, berlatih, dan juga berbagi ya, Dharma. Wah, Terima baik, kasih. luar biasa. Ajaran Buddha Dharma sudah ada di tangan Anda, bagaimana Anda melakukannya dengan ajaran Buddha Dharma itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bro Jimmy dan juga sahabat Karania yang sudah Terima menyaksikan. kasih. Saya Wirawan, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di Karania Wisdom selanjutnya. Bye-bye, Namo Buddhaya. Terima kasih. Bye-bye.